punya banyak ide brilian, tapi tidak ada satupun yang jadi kenyataan? Jika iya, kamu mungkin terjebak dalam kelumpuhan akibat perfeksionisme. Dalam video ini, kita akan bongkar mengapa standar sempurna adalah musuh terbesar dari selesai. Dan saya akan berikan 3 mantra ampuh untuk membantumu keluar dari jebakan ini. Dan akhirnya, mulai berkarya, sekarang juga. Di dalam pikiran seorang perfeksionis, ada sebuah film yang sangat indah. Film tentang bagaimana ia meluncurkan bisnisnya dengan sempurna, menulis novelnya tanpa ada satupun kalimat yang salah, atau membuat video pertamanya yang langsung viral. Semuanya sempurna, tanpa celah. Tapi di dunia nyata, yang ada di hadapannya adalah sebuah halaman kosong, sebuah kanvas putih, sebuah keheningan. Dan celah antara fantasi yang sempurna di kepala dengan kenyataan yang kosong di hadapannya inilah yang menciptakan kelumpuhan. Ia takut. Ini bukan sekedar ingin hasil yang bagus. Perfeksionisme yang melumpuhkan sebenarnya adalah topeng dari 2 ketakutan yang mendalam. Takut gagal dan takut dihakimi. Ia berpikir, jika aku tidak pernah memulai, maka aku tidak akan pernah gagal. Atau, jika aku tidak pernah merilis karyaku, maka tidak ada yang bisa mengkritiknya. Perfeksionisme menjadi alasan yang terdengar mulia untuk sebuah tindakan yang sebenarnya didasari oleh rasa takut. Ia menjadi sangkar emas yang indah, yang tetap saja sebuah sangkar. Untuk keluar dari sangkar ini, kita tidak perlu menurunkan standar kualitas kita menjadi buruk. Kita hanya perlu mengubah cara pandang kita dengan 3 mantra berikut. Mantra pertama, selesai lebih baik daripada sempurna. Ini adalah mantra paling fundamental. Ucapkan ini berulang-ulang. Di dunia nyata, sebuah karya yang cukup baik dan sudah selesai jauh lebih berharga daripada sebuah mahakarya yang masih tersimpan di dalam kepalamu. Tujuanmu bukanlah untuk menciptakan versi final yang sempurna di percobaan pertama. Tujuanmu adalah melahirkan versi 1.0. Versi pertama ini mungkin punya banyak kekurangan, tapi ia nyata, ia ada, ia bisa diuji, bisa mendapatkan masukan, dan yang terpenting, bisa diperbaiki. Kamu tidak bisa memperbaiki halaman yang kosong. Berhentilah melihat proyekmu sebagai satu tembakan pamungkas. Lihatlah sebagai sebuah proses iterasi. Rilis versi pertama, dapatkan umpan balik, perbaiki, rilis versi 1.1, dan begitu seterusnya. Kemajuan, bukan kesempurnaan, adalah nama permainannya. Mantra kedua, peluk prinsip cukup baik. Mantra kedua adalah tentang bagaimana kita mendefinisikan kata selesai. Seorang perfeksionis terjebak oleh hukum Pareto 20-80 secara terbalik. Ia menghabiskan 80% waktunya hanya untuk menyempurnakan 20% detail terakhir yang seringkali tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain. Prinsip cukup baik atau good enough adalah senjatamu untuk melawan ini. Sebelum memulai sebuah tugas, tentukan seperti apa kriteria cukup baik itu. Sebuah artikel blog tidak harus memenangkan penghargaan sastra. Ia hanya perlu cukup baik untuk menyampaikan satu ide dengan jelas. Sebuah video pertama tidak harus sekelas film Hollywood. Ia hanya perlu cukup baik untuk audionya terdengar jelas dan pesannya tersampaikan. Dengan menetapkan garis finish yang realistis, kamu tahu kapan harus berhenti memoles dan mulai beralih ke hal berikutnya. Ini bukan tentang menjadi ceroboh, ini tentang menjadi strategis dengan energimu. Mantra ketiga, aku adalah pembelajar, bukan master. Mantra terakhir adalah perubahan identitas. Selama kamu melihat dirimu sebagai seorang master atau ahli, kamu akan selalu merasa tertekan untuk menghasilkan karya yang sempurna dan tanpa celah. Setiap kesalahan akan terasa seperti serangan terhadap identitasmu. Ubahlah identitasmu menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar justru diharapkan untuk membuat kesalahan. Kesalahan bukanlah kegagalan. Kesalahan adalah data. Ketidaksempurnaan bukanlah aib. Itu adalah bukti bahwa kamu sedang mencoba dan bertumbuh. Saat kamu mengadopsi identitas sebagai pembelajar, tekanan itu akan terangkat. Kamu memberi dirimu sendiri izin untuk bereksperimen, untuk mencoba hal baru, dan untuk menjadi tidak sempurna. Karyamu bukanlah penentu akhir dari nilaimu. Itu hanyalah sebuah potret dari kemampuanmu di tahap pembelajaran saat ini. Dan itu tidak apa-apa, karena besok kamu akan belajar lagi dan menjadi sedikit lebih baik. Bro, dunia ini tidak butuh lebih banyak ide sempurna yang tersimpan di dalam laci. Dunia ini butuh lebih banyak karya yang nyata, bahkan yang tidak sempurna pun. Bayangkan seorang pemahat. Ia tidak bisa menciptakan patung indah hanya dengan memandangi bongkahan marmer. Ia harus berani mengambil pahat dan palu. Ia harus berani membuat serpihan-serpihan pertama yang kasar dan jelek. Setiap ide brilian di kepalamu adalah bongkahan marmer itu. Beranilah untuk membuat serpihan pertamamu. Beranilah untuk menjadi tidak sempurna. Karena di dalam proses yang berantakan itulah,
mahakaryamu sedang menunggu untuk dibebaskan. Sebagai langkah nyata untuk mematahkan kelumpuhan ini, mari kita buat komitmen bersama. Tulis di kolom komentar, satu proyek atau ide yang akan kamu selesaikan, bukan sempurnakan, minggu ini. Entah itu menulis satu halaman, merekam satu video pendek, atau membuat satu sketsa. Mari kita saling mendukung. Dan jika kamu mengenal seseorang yang sangat terbakati, tapi selalu terjebak dalam keraguan-raguannya, bagikan video ini padanya. Mungkin ini adalah dorongan yang ia butuhkan. Terakhir, agar kita bisa terus bertumbuh dan berkarya bersama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di karya nyata berikutnya.